Pasar tradisional itu ada kaitannya dengan mistis. Ya memang apa namanya di mana-mana tempat ketika ada persaingan, di situ ada tidak harus begitu dan tidak boleh begitu Tidak boleh sebetulnya. Ya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket ya. Inilah perjuangan besar, perjuangan kuat yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional. Baik, selamat berjumpa kembali di edisi redaksi bertanya. Pada kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia cabang Jawa Barat, Bapak Nurdin. Saya di kediamannya kali ini. Luar biasa, karena selama ini saya tidak memonitor beliau. Kali ini tahu-tahu dia sudah jadi orang nomor 1 di Asosiasi Pedagang Pasar. Luar biasa. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemana aja selama ini? Ada, saya ini kan selain pelayan pribadi, keluarga juga sekarang menjadi pelayan masyarakat lah. Luar biasa. Saya sempat surprise ketika Kang Nurdin tahu-tahu sudah jadi ketua ini. Jadi selama ini yang saya kenal agak kan di Purwakarta terus. Sekarang sudah global ini. Gimana ceritanya ini? Ya, alhamdulillah. Artinya saya memang fokus di organisasi ini, dan kebetulan memang saya di antara kawan-kawan itu juga masuk dalam jajaran senior, sehingga kita ini mengurus APSI sudah puluhan tahun dan itu sudah mendarah daging. Alhamdulillah kawan-kawan dengan ikhlas memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin di Jawa Barat. Luar biasa, luar biasa. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan dengan kepercayaan, dengan keikhlasan dari kawan-kawan DPD itu bisa menguatkan saya dan menguatkan APSI untuk kita bersama-sama berjuang mempertahankan pedagang pasar tradisional, bahkan harus lebih maju dari hari ini. Oke, Kang, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun oleh redaksi ini. Jadi apa sih sebenarnya kenapa nama tradisional itu selalu dipakai gitu? Apa memang nggak bisa modern pasar ini? Sebetulnya sebutan tradisional itu istilah saja. Istilah saja. Ya, karena memang kalau yang disebut modern itu sudah sistemnya sudah digital semua. Sekarang ini kan begitu, seolah-olah kalau yang digital itu sudah kekinian. Tapi tradisional itu mengandung arti yang cukup besar, karena prosesnya itu memang di pedagang pasar, di pasar tradisional itu ijab kabulnya itu secara langsung, langsung. Jadi pembeli dengan pedagang bertatap muka langsung dan berijab kabul, harga cocok bayar, gitu. Betul. Nah itu yang tapi kita juga tidak menafikan bahwa pedagang pasar tradisional itu juga dalam proses kerjanya tetap harus mengikuti atau harus update terhadap zaman. Harus melek teknologi. Iya, bahwa sekarang hari ini sudah banyak sistem pembayaran yang melalui sistem virtual gitu. Ya kita juga coba untuk mengarah ke sana. Sudah dikenalkan? Sudah ada beberapa pasar tradisional yang kita kenalkan, seperti di Kalijati, terus di Depok, itu pembayaran itu sudah sistem barcode gitu. Sistem barcode. Itu juga menolong kepada pedagang pasar dari sisi transaksi yang mungkin lebih aman, dari sistem pembukuan yang lebih bagus gitu. Terus gini juga Kang, bahwa pasar itu juga identik dengan kekumuhan, becek. Itu apa memang harus begitu ini pasar tradisional ini? Ya tidak harus begitu dan tidak boleh begitu sebetulnya. Oleh karena itu APSI mendorong kepada pihak pemerintah atau mungkin juga mengajak pihak swasta untuk melakukan revitalisasi pasar. Jadi pasar yang bersih,
pasar yang bisa menjadi tempat rekreasi adalah idaman kita semua. Tetapi akan juga terima kan kalau masyarakat bilang begitu? Ya kalau di saat ini memang banyak pasar tradisional yang masih kumuh, masih ini. Nah ke depan kita dorong pemerintah dan saat ini juga sebetulnya kita sudah ada program dari pemerintah daerah yang sudah disampaikan ke saya bahwa pemerintah Jawa Barat itu menyiapkan di masing-masing kabupaten itu pasar yang bertaraf SNI, Standar Nasional ada Indonesia. juga? Jadi Atau ada kelas-kelasnya nanti? nanti akan ada kelas-kelasnya. Oh. Nah sementara ini di Indramayu itu sudah ada pasar yang bertaraf SNI. Artinya kebersihannya sudah cukup, pasar itu tidak becek, tertata dengan baik, tidak aman karena tidak ada bahan kimia, selalu diawasi tuh. Terus dari sisi alat ukurnya juga timbangan-timbangannya juga dikalibrasi secara rutin. Nah itu salah satu upaya dari pihak pemerintah daerah yang kita sambut. Oleh APSI disambut untuk dikenalkan kepada pedagang, dibina, disampaikan kepada pedagang supaya kita bisa meningkatkan pasar itu menjadi jauh lebih baik gitu. Tapi kalau pasar ini kan identik dengan sumber dayanya yang lemah, administrasinya yang lemah, kayak gitu. Itu gimana itu kan? Ini PR sama sekali dari dulu kayaknya belum pernah berubah nih. Ya, memang masih banyak di kita itu pedagang pasar masih gaptek. Ya. Oleh karena itu kita selalu tidak sungkan-sungkan, tidak merasa lelah untuk memberikan pembinaan kepada pedagang untuk terus bisa mengikuti kondisi yang ada. Jadi kalau kemarin kita sistem pembukuannya itu dengan apa namanya ditulis di cangkang rokok kan gitu ya, atau bahkan di telapak tangan, di telapak tangan atau di koran gitu. Mudah-mudahan dengan sistem pembukuan yang sudah ada melalui Android, dan itu sudah ada sebetulnya. Sudah ada diciptakan oleh Bank Indonesia mengeluarkan namanya Simungil. Simungil itu adalah aplikasi Simungil. Terus juga sekarang ada e-warung. E-warung itu bisa digunakan. Betul. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita standarkan oleh APSI karena standarisasi ini penting. Mengingat pedagang pasar saat ini boleh dikatakan tidak bankable. Ya, itu. Kenapa tidak bankable? Karena memang nyatetnya masih di cangkang rokok itu. Nah, kalau misalkan nanti daftar stok sudah tercatat, teridentifikasi, terus belanja hari ini berapa pendapatannya gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu pihak perbankan juga bisa masuk gitu, karena sistem pembukaannya sudah bagus, dan mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah pedagang ini kan hampir semua sekarang juga sudah punya HP yang Android ya. Nah mudah-mudahan yang punya Android untuk pedagang itu coba dimanfaatkan, ada aplikasi aplikasi e-warung atau Simungil, atau bahkan beberapa bank sudah mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencatat pembukuan kita, sehingga ke depan pembukuan kita lebih tertib. Kita bisa tahu stok barang kita dan lain sebagainya. Nah inilah upaya nanti juga APSI secara khusus akan terjun ke lapangan menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pedagang. Saya tahu bahwa ini membutuhkan waktu, tapi mudah-mudahan dengan semangat yang sama, dengan kerja yang tidak lelah, APSI akan terus mendorong itu. Kalau ini Kang Nurdin, sebenarnya kan tadi upaya untuk meningkatkan sumber daya. Apakah kemudian dengan banyaknya
saingan misalkan kayak retail sekarang, bahkan nampil di depan pasar, kan itu aturannya nggak boleh sebenarnya. Betul. Aturannya Ya kan itulah sebetulnya ya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket ya, yang melakukan serangan kepada pedagang pasar tradisional, padahal zonanya juga sudah diatur. Tapi saya sampaikan sebenarnya ada aturan itu kan? Ada aturan itu, Pak. Ya banyak lah yang dilanggar. Atau gitu. memang tiap daerah beda aturannya? Enggak juga kan? Sama, semua aturannya sudah jelas bahwa ada zoning. Itu kan aturan itu berlaku nasional, gitu di Indonesia ini. Bahkan saya melihat ada beberapa kabupaten itu yang tidak membolehkan minimarket itu bersaing secara seenaknya dengan pedagang pasar tradisional. Ini kan seperti perang antara semut dengan gajah, betul. gitu. Saya pernah di satu daerah kabupaten itu bahkan di depan pasar tradisional itu sendiri ada gitu loh. Nah, apakah nggak ada upaya penertiban ke arah sana? Ya kita mendorong kepada pihak pemerintah untuk bisa menertibkan hal itu. Tapi hanya sebatas upaya mendorong. Ya, karena itu sudah terjadi. Realnya, kan gitu. Realnya seperti apa? Realnya kita sampaikan bahwa itu ada pelanggaran, sehingga harusnya ditindak, kan begitu, harusnya ditindak. Hanya memang saya menyampaikan kepada pedagang bahwa kita ini orang yang begitu lahir sebagai pedagang, orang yang siap bersaing. Sehingga apapun yang terjadi, ya kita tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah. Apapun yang terjadi, walaupun kita harus bertarung dengan yang besar. Insya Allah pedagang pasar tradisional oke. Dari tadi saya jadi ingat bahwa bertarung, daya tahan, kemudian ini pedagang pasar tradisional kan sebenarnya dalam ekonomi segoncang apapun nampaknya masih bisa diandalkan begitu. Sebenarnya apa sih kemampuan mereka bertahan itu dari sudut apanya secara ini? Ya kalau saya melihat secara mental mungkin satu memang inilah keberkahan. Inilah keberkahan. Kenapa saya sebut keberkahan? Karena memang berdasarkan syariat Islam ini yang betul cara berdagang itu. Ada ijab kabul, barang yang didagangkan itu jelas gitu kan. Ini yang Allah itu melindungi gitu. Ya itu diantaranya ya. Selain itu pasar tradisional itu tempat berkumpul banyak orang yang memang dari sisi jual belinya mereka bersaing. Tapi sifat kekeluargaannya jauh lebih luar biasa. Inilah kelebihan pasar tradisional bahwa Akang kalau belanja di pasar tradisional itu mungkin kalau udah menjadi pelanggan bisa hutang. Tapi kalau Akang belanja di pasar modern, meskipun kita sudah punya member, Akang tidak boleh hutang. Dan tidak ada hubungan kemanusiaan di situ. Ini menarik kan, saya baru mendengar justru berhutang. Betul. Ini serius asli begitu? Serius. Masih banyak begitu. Di pasar tradisional, kadang-kadang kalau kita pelanggan daging, pelanggan sayuran, mereka yang dagang itu bisa ambil dulu kok gitu, atau bayarnya sore hari, gitu. Nah ini masih terjadi dan banyak terjadi di pasar tradisional gitu. Makanya saya secara organisasi optimis dan merasa perlu bahwa pasar tradisional harus dilindungi dan harus ditingkatkan keberadaannya. Karena inilah penopang ekonomi Indonesia pada saat ini. Kita dulu dihantam dengan krisis moneter tahun 98. Alhamdulillah. Pedagang pasar tradisional lah yang kuat dan bertahan. Hari ini meskipun kita saat ini sedang menghadapi pandemi, ya memang ada kemerosotan sekitar 30-40% dari income kita ya, dari omset kita. Tapi sampai hari ini, bayangkan pedagang-pedagang kami, pedagang-pedagang pasar tradisional dalam kondisi disebut sebagai tempat penyebaran COVID, tapi mereka tetap harus dagang.
inilah perjuangan besar, perjuangan kuat yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional. Bahwa mereka menghadapi ancaman penyakit pandemi, tapi dia juga harus buka. Kalau tutup mereka semua ini, apa jadinya sekarang kita ini istri-istri kita, ibu-ibu, anak-anak semua nggak bisa Dari makan. kejadian pandemi ini berapa persen, kalau di persentase berapa persen penurunan? Ya sekitar 30-40% lah. Jadi memang cenderung meningkat gitu ya. Cenderung meningkat. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah itu cepat tanggap untuk memberikan stimulus kepada pedagang. Stimulus itu tidak harus uang, kan gitu. Pembinaan, terus perhatian regulasi yang baik kepada pedagang pasar tradisional. Termasuk tadi harusnya itu tingkat persaingannya itu diminimalisir gitu. Misalkan minimarket bukanya ya jangan sampai full. Itu kan cara meminimalisir ya kan. Waktunya yang tadinya ada kan minimarket yang buka mulai dari jam 6 pagi kan gitu, 24 jam. Harusnya kan nggak boleh, aturannya itu kan cuma sampai jam 8 kan gitu. Harusnya yang seperti ini ya secara tegas pemerintah daerah melakukan tindakan sehingga itu membantu juga untuk pedagang pasar tradisional. Ya berarti pemerintah ya kalau kasarnya nggak tegas lah kalau untuk ini ya. Ya, Bisa dibilang begitu. Saya sih melihat masih seperti itu. Oleh karena itu, APSI melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah daerah. Tidak bosan-bosan lah kita sampaikan supaya mereka ingat jati dirinya gitu. Terus lagi kan gini, masih banyak ditemukan para pedagang ini suka mempermainkan timbangan itu kan. Oh iya. Itu gimana sih upaya dari ini sendiri? Ya. Kalau dulu kan lihat dulu. Dulu itu kan selalu tadi kekeluargaan tadi kelihatannya. Saya sih bukan tidak dalam rangka membela. Masalah timbangan memang ada beberapa masih ada ditemukan. Ya, yang kita temukan di lapangan, tapi insya Allah tidak terlalu banyak. Artinya begini, karena memang ada faktor ketidakmengertian, ada juga faktor karena memang untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kadang-kadang pembeli itu selalu ingin lebih. Selalu ingin, kalau bahasa Sundanya timbangannya dihanetan kan gitu. Padahal kan kita pada saat beli juga sama, timbangannya ya seperti itu kan gitu. Ya dan insya Allah memang kalau ini bisa berjalan nanti juga di beberapa daerah kita sudah lakukan pasar tertib ukur gitu. Sudah ada itu? Sudah ada, artinya takaran alat ukur yang dia gunakan itu secara berkala sesuai dengan aturan itu dilakukan kalibrasi dan tera ulang, gitu. Dan sebenarnya kan gini, Kang, bahwa yang pengelola pasar ini pemerintah sebenarnya kan? Enggak. Pemerintah. Ada pemerintah, ada juga swasta ya. Ada swasta juga. Ada, karena ada beberapa pasar yang dikelola memang oleh swasta. Gitu. Yang tradisional. Yang tradisional, gitu. Investor membuat pasar sendiri, dikelola oleh perusahaannya, ada juga yang seperti itu, gitu. Selain memang ada pasar yang langsung dikelola oleh pihak pemerintah daerah. Tapi di Jawa Barat ini dari 2.559 pasar tradisional itu 561 memang pasar Pemda. Selebihnya itu pasar yang ada di desa-desa. Gitu, pasar yang dikelola oleh desa. Berarti gitu. Pasar yang dimaksud termasuk pasar yang ada di desa. Betul. Atau di lingkungan RW misalnya. Yang ada di desa-desa. Rata-rata ini yang kami hitung itu yang ada di desa-desa. Kalau dihitung sampai ke tingkat RW luar biasa. Yang bukanya dari jam subuh sampai jam 9 misalnya, ada pasar tumpah seperti itu. Ya, ada pasar tumpah. Tapi itu kita nggak hitung sebetulnya. Kalau terhitung itu luar biasa jumlahnya. Nah, terus gini kan, kalau kaitannya dengan tadi kebiasaan dan disiplin nih. Disiplin. Kan rata-rata setiap
udah menjelang Lebaran itu pasar ini selalu jadi troublemaker ini untuk kemacetan kayak gitu. Nah, sebenarnya tugasnya apa sih sebenarnya? Ini nih. Sebetulnya kan begini, di pasar itu ada beberapa instrumen yang punya kepentingan di situ. Ada pedagang, ada pengelola, ada paguyubannya, ada termasuk APSI kan gitu. Nah, sebetulnya kalau mau secara integrated itu adalah tanggung jawab bersama. Hanya memang pemerintah daerah itu biasanya kan mengutus mantri pasar. Harusnya mengambil porsi yang paling besar. Nah, itulah sebetulnya harusnya mereka yang bisa menertibkan gitu ya, menertibkan sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Tapi saya sih melihat begini. Kalau ada event-event tertentu, ya saya menganggap bahwa itu masih dalam batas kewajaran lah, karena kita ini kan boleh dikatakan kalau pegawai mah ada bonusnya kan gitu. Ya anggaplah kalau 1-2 hari kita minta bonus lah kan gitu dari pihak pengelola atau pemerintah daerah dalam rangka ya Marema atau hari raya. Karena memang tidak tertahan oleh kita banyaknya pembeli, tingkat permintaan. Kalau itu juga dibatasi, tingkat permintaan itu menjadi tidak seimbang juga. Karena itu kan ada istilah supply demand ya, ada keseimbangan yang harus dilakukan. Pada saat-saat tertentu, ya memang kita harus buatkan stand-stand khusus sehingga pembeli juga tidak kesulitan. Gitu. Iya. Lalu ini lagi Kang Nurdin, menarik sebenarnya dari apa yang diceritakan tadi. Tapi sebenarnya kan upaya dari pemerintah sendiri dalam terutama bahasanya diksi yang diambil kenapa harus penertiban sih gitu loh. Saya juga sebetulnya sedih kalau pedagang saya ditertibkan gitu. Istilahnya dibina gitu. Ya harusnya dibina kan gitu. Karena pedagang pasar itu orang yang taat, patuh pada aturan. Karena kelemahan mereka adalah itu. Mereka tidak paham, tidak mengerti hukum yang sebenarnya, sehingga secara otomatis kok mereka itu tunduk dan patuh terhadap aturan. Tinggal bagaimana caranya pengelola itu bisa menyampaikan kepada para pedagang gitu. Kan pedagang itu bisa buka stand atau pasarnya itu menjorok ke depan itu karena ada peluang. Gitu. Budaya itu akhirnya muncul ketika pengelola itu tidak tegas, atau bahkan ada yang tanda kutip main-main kan gitu, mendapat hanya sekedar menghitung retribusi kan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ya tapi ini kalau menurut saya harus integrated lah kita kerjakan. Saya tidak menjustis bahwa ini adalah kesalahan dari institusi-institusi. Ya kita kerja bareng. Ini terakhir nih. Kaitannya ini ada banyak Pak Meo selama ini yang ada di konsumen bahwa pasar tradisional itu ada kaitannya dengan mistis. Gimana? Ya memang itu bagian dari budaya atau gimana? Ini fenomena seperti itu. Ya memang begini. Di mana-mana tempat ketika ada persaingan, di situ ada kekuatan lain yang mendorong orang untuk mempunyai kekuatan-kekuatan khusus kan gitu. Saya kira itu juga bukan hanya di pasar, di persaingan di politik juga mungkin ada seperti itu ya. Tapi memang pasar tradisional katalah sudah jadi orang melihatnya di sana itu ada kekuatan mistis. Saya tidak menafikan itu karena memang itu adalah cara mereka untuk membuat
atau mendapatkan kekuatan super mungkin kan gitu. Lalu bagaimana kita harus menghadapi hal seperti itu? Kalau saya sering sampaikan kepada kawan-kawan para pedagang pasar tradisional yang beragama Islam atau yang beragama lain, ya kita lakukan sesuai dengan aturan agama kita masing-masing gitu. Kalau yang Islam, saya juga sering sampaikan kepada kawan-kawan, itu setiap ada orang yang lewat, doain aja. Gitu. Setiap tetangga kita yang dagang, kita doain juga. Semua yang ketemu dengan kita doain. Insya Allah gitu. Kekuatan itulah yang abadi, yang sangat luar biasa kan gitu. Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seperti itulah. Terakhir ini kan apa yang ingin akan sampaikan kepada para pedagang pasar atau yang menyaksikan podcast ini? Saya berharap kepada para pedagang pasar tradisional, khususnya dalam keadaan pandemi ini, tolong tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker dan lain sebagainya untuk menjaga diri kita agar kita tetap sehat, bisa berdagang dengan baik pada setiap harinya, karena banyak yang menjadi harapan bagi kita semua, bukan hanya keluarga tetapi juga negara membutuhkan kekuatan dari pedagang pasar tradisional. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian bincang-bincang kita dengan Pak Nurdin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perbincangan itu dan tetap patuhi 3M. Terima kasih. Protokol kesehatan.